gangguannya pertama adalah uang, kedua perempuan, ketiga adalah kekuasaan. Kalau bahasa Maduranya itu sign of belonging katanya gitu. Bahasa Madura. Memang istri tidak saya bawa ke Kalimantan, saya tinggal. Ya tapi jangan dibuat alasan kita melakukan sesuatu hal yang tidak diizinkan oleh agama kan gitu. Gitu. Jangan lupa pulang. Pulang, jangan lupa pulang. Bahwa rumah sesungguhnya adalah keluarga. Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Sobat El Paso Podcast. Hari ini saya bersama dengan narasumber yang inspiratif sekali. Orang nomor 1, Pak di Kanwil Kemenkumham Jatim, Bapak Imam Johari. Selamat datang Pak di El Paso Podcast kita. Terima kasih. Di namanya Toreh Ngopi, Pak. Toreh Ngopi. Toreh ya. Ngopi. Ya, mari ngopi. Ya, ternyata sudah tahu. Padahal saya udah buat catatan, Pak. Toreh Ngopi itu apa gitu. Jadi biar teman-teman yang El Paso yang nonton lainnya nanti tahu ya, Pak ya, bahwa Toreh itu berasal dari bahasa Madura, artinya tadi ya, Pak, mari ngopi. Kemudian Toreh Ngopi itu sendiri merupakan akronim dari topik ringan, edukatif, ngobrol penuh inspirasi. Jadi Sobat El Paso, pada siang hari ini cocok sekali. Narasumber kita ini benar-benar orang yang sangat inspiratif bagi kita semua. Bapak kita, tokoh seperti yang tadi sudah disampaikan, orang nomor 1 di Kanwil Kemenkumham Jatim. Baik, Bapak, selanjutnya itu Toreh itu kan bahasa Madura, Pak. Jadi mengapa kita memilih namanya itu dari bahasa Madura itu karena kultur budaya di Bondowoso ini yang memang dominan dengan kultur suku Jawa dan Madura, sehingga kita ingin memasukkan unsur kedaerahan itu. Terbitlah ide dari Bapak Kalapas beserta timnya bahwa namanya itu Toreh Ngopi seperti itu. Selanjutnya juga dikatakan bahwa minum kopi itu merupakan bagian dari masyarakat Bondowoso, Pak. Ya, karena Kabupaten Bondowoso itu sendiri merupakan penghasil kopi berkualitas. Nah, itu sejalan dengan pencanangan. Sebelum bupatinya saat ini itu dulu pernah dicanangkan bahwa Bondowoso itu Republik Kopi, seperti itu, Pak. Nah, oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu, mudah-mudahan sampai saat ini pun kopi juga kopi-kopi terbaik juga masih dihasilkan dari Bondowoso. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya Bapak Kalapas ya kita bisa menjadi salah satu program pembinaannya, Pak, bisa jadi salah satu pencipta kopi apa sih, Pak ya? Kalau penghasil ya, Pak ya. Kalau sekarang baru ini, Pak. Tape 285. Kemudian sama dodol tape. Nah, itu. Nanti baik, Bapak, kita bincang-bincang ringan kita pada siang hari ini. Saya dapat ringan banget ini ya, Pak ya. Jadi kita pengen belajar banyak dari Bapak selaku anak-anaknya. Kami ini kan anak-anak Bapak, kami pengen tahu, pengen belajar dari seorang Bapak Imam, dari yang sekarang sudah menjadi seorang Kakanwil. Nah, itu pastinya juga bukan perjuangan yang ringan ya, Pak ya, pastinya gitu. Jadi saya dapat info bahwa Bapak sebenarnya itu asli Jawa Timur. Lahir di Pamekasan. Asli Madura, Masya Allah. Saya tadi belajar, Pak. Kalau paen. Nah, itu katanya bahasa kalau paen. Jangan lupa Toreh Ngopi. Seperti itu teman-teman El Paso. Ternyata bapaknya asli Madura, kelahiran Pamekasan 23 Oktober 1963. 23 Agustus saya salah dapat contekan nih. Agustus ya, Pak ya? Agustus. Nah, kemudian lulus SMA tahun 1982. Saya baru lahir, Pak. Bapak sudah mau kuliah. Lanjut di S1 Manajemen Keuangan Setiesia Surabaya. Kemudian lanjut S2 Magister Hukum STIH IBLAM. Betul. Alhamdulillah benar contekannya, Pak. Baik, riwayat pekerjaan, Pak, yang saya pernah dapat bahwa lama di Jatim ya, Pak ya? Pernah menjadi kasih informasi Kanwil Jatim. Teman-teman, Pak
Imam juga pernah menjadi Kasubag Kepegawaian dan TU Kanwil Jatim. Iya. Selanjutnya Kabak Umum Kanwil Jatim, Kadif Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Bapak. Betul. Kemudian setelah itu Kadif Administrasi Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Utara. Iya. Selanjutnya Medan. Inspektur Wilayah 5, Betul. Sekretaris Inspektorat Jenderal. Iya. Kemudian kemudian menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Masya Allah, Iya. sudah mutar-mutar Indonesia itu luas nggak Pak? Luas banget teman-teman. Nah, jadi jangan takut, Indonesia itu luas. Iya. Selagi masih muda, ayo berkeliling Indonesia. Gitu. Betul. Kemudian terakhir sebelum di sini di Jawa Timur, sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta. Baik Bapak, Masya Allah luar biasa. Iya. Dari pengalaman-pengalaman bekerja Pak, kami mau dengar dong. Ya. Dulu di awal-awal berkarir itu seperti apa? Ya. Terus kemudian apa sih yang memotivasi Bapak nih masuk ke bergabung kalau dulu itu Departemen Kehakiman? Ya. Waktu masih Departemen Kehakiman dulu ya. Dulu Departemen Kehakiman. Ya. Saya juga masih sempat Departemen Kehakiman Pak. Jadi apa sih motivasinya Pak? Ya, tentu saya memilih Departemen Kehakiman itu karena saya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara, tentunya itu yang pertama. Yang kedua tentu ingin memperoleh penghasilan yang layak sehingga kita bisa melanjutkan penghidupan dan kehidupan bisa berumah tangga. Alhamdulillah saya diterima di Kanwil Hukum dan HAM pada saat itu tahun 92 di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya. Pada intinya seorang ASN, pegawai negeri sipil, itu harus punya tanggung jawab. Siap. Harus merasa memiliki pekerjaan itu. Kalau misalnya sudah merasa memiliki pekerjaan itu, maka pekerjaan seberat apapun akan ringan. Kalau bahasa Maduranya itu sign of belonging katanya gitu. Bahasa Maduranya itu sign of belonging. Iya. Rasa memiliki. Iya. Ya? Harus rasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki itu tidak mengenal waktu bekerja itu. Ya karena sudah ini punyaku. Kalau belum selesai ya ini selesaikan. Nah, sampailah di eselon 3 saya di Jawa Timur, Kabak. Ya. Kabak. Sebenarnya pada saat itu saya tidak ingin keluar karena saya takut. Takut tersebut bukan takut apa? Saya takut tidak cukup. Karena kalau saya pergi dapur 2, saya takut tidak cukup keuangan, tapi dengan support keluarga, istri, anak, maka saya memberanikan diri untuk keluar dari Jawa Timur ke Kalimantan. Nah, orang bekerja itu memang perlu support. Yep. Support istri dan anak. Kita berhasil itu jangan lupa ada orang yang di sampingnya. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman, keluarga itu penting. Karena yang mensupport kita adalah keluarga. Keluarga kalau kita adalah istri. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita bisa begini karena ada istri yang mensupport dari belakang. Kalau kita perempuan misalnya ada suami yang mensupport. Jadi semuanya harus berjalan. Ya selanjutnya kita setelah diberi jabatan lebih tinggi, ya tentu harus mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar sehingga kita bisa dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kepercayaan pimpinan yang diberikan kepada kita harus dijaga dengan baik. Kita diberikan amanah menjabat Kadifmin Kalimantan Tengah di Sumatera Utara, itu adalah amanah, kepercayaan. Kepercayaan itu harus dipertanggungjawabkan, harus dijaga. Kalau sudah harus dijaga, dipertanggungjawabkan, insya Allah akan membawa berkah. Siap. Alhamdulillah. Saya bisa kembali ke Jawa Timur dengan jabatan yang memang sangat-sangat saya impikan kan gitu. Masya Allah Bapak ya. Alhamdulillah, dan di detik-detik terakhir pengabdian ya Pak ya. Pulang balik ke Jawa Timur dan memang sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan. Nah teman-teman mungkin ya kita tidak tahu selama ini
bahwa untuk mencapai itu pasti pengorbanannya Oh, sudah luar pasti, biasa. betul. Baik, tadi di obrolan sebelumnya itu Bapak menyinggung tentang dukungan keluarga. Nah, jadi itu dukungan keluarga itu kalau kita boleh tahu biar kita belajar nih Pak, dukungan keluarga yang itu seperti apa sih Pak? Ya, kita harus saling percaya. Pada saat pergi keluar kota, kita ditugaskan di Kalimantan, karena saya pada saat itu masih memiliki anak yang masih kuliah, memang istri tidak saya bawa ke Kalimantan, saya tinggal. Ya, tapi jangan dibuat alasan kita melakukan sesuatu hal yang tidak diizinkan oleh agama, kan gitu. Kita harus saling percaya, kita saling menjaga komunikasi. Ya, walaupun saya di luar pulau, saya 2 minggu sekali saya pasti pulang. Saya pasti pulang, malam telepon, tanya anak-anak udah pulang apa enggak, karena itu bagaimanapun tanggung jawab kita. Kita berhasil, anak tidak berhasil sama aja bohong. Dua-duanya harus berhasil. Makanya kita harus jalin komunikasi, istri, anak. Kita saling menjaga, dan jangan lupa 2 minggu sekali harus pulang. Karena kalau misalnya tidak pulang, nanti hilang jalannya, nanti kan gitu. Teman-teman begitu, jangan lupa pulang. Pulang, jangan lupa pulang. Bahwa rumah sesungguhnya adalah keluarga. Keluarga. Jadi senyaman apapun di luar, rumah sesungguhnya adalah keluarga, teman-teman El Paso. Jadi Pak, selama LDM ya, jadi kita ini biar banyak belajar ya, banyak belajar dari Bapak LDM long distance marriage ya. Jadi bagaimana cara Bapak tetap memberi sosok ayah itu tidak hilang di mata anak-anak? Ya, jadi bagaimana cara seorang Pak Imam Jauhari mengisi kekosongan fisiknya? Kan 2 minggu sekali baru bisa pulang Pak, jadi 2 minggu kosong lagi nih di rumah, fisiknya nggak kelihatan. Bagaimana sih cara seorang Pak Imam mengisi itu waktu-waktu kosong itu agar si anak dan istri itu tetap merasa nih, oh ayahku ada kok, oh suamiku tetap ada kok meskipun tidak terlihat seperti itu Pak. Komunikasi adalah penting. Saat ini sudah ditunjang dengan teknologi informasi, sudah ada handphone. Siang paling saya telepon, sudah makan apa belum. Anak pun juga demikian. Kamu di mana? Sudah pulang kuliah? Kalau sudah selesai kuliah, segera pulang. Ibumu menunggu di rumah. Itu saja komunikasi intinya. Dan harus ada perhatian kepada anak. Ditegur, diingetin, diawasi. Berarti komunikasi dan tidak boleh hilang sama sekali. Tiap hari itu diusahakan ya Pak ya, minimal berkomunikasi seperti berkomunikasi. itu. Jadi kalau seperti tadi tentu saja namanya apa ya? Hidup ya Pak ya, namanya hidup, apalagi jarak jauh begitu, hubungan jarak jauh pastinya ada pasang surutnya. Apa tantangan terbesar bagi seorang Bapak ketika menjalani, ketika Bapak jauh, katanya tadi dapurnya ada 2, ada istrinya dan anak-anak di sini, bapaknya di sana, seperti itu. Tantangan terberatnya apa? Gangguan seorang rumah tangga, apalagi itu adalah seorang pejabat, gangguannya pertama adalah uang, kedua perempuan, ketiga adalah kekuasaan. Ketiganya bisa dihapus dengan ibadah. Kalau kita sudah ibadah, percaya kepada Tuhan, dan apabila melakukan suatu hal yang melanggar aturan, ingat akan dosa, tidak akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Insya Allah, alhamdulillah, dan ternyata Pak Imam sudah membuktikan sampai saat ini teman-teman, Sobat El Paso, bahwa sampai saat ini Bapak dan Ibu tetap mesra ya Pak ya. Mesra sekali seperti itu. Jadi memang benar-benar tokoh panutan Pak, tokoh panutan bagi kita. Jadi ketika kan kalau ibu-ibunya ada Pipas ya gitu kemarin, lihat Bapak sama Ibu senang, jadi kita juga ikut senang, dan dalam hati itu gini, wah ini harus jadi pelajaran bagi saya, seperti itu. Rumah tangga saya harus seperti rumah tangganya Bapak nih nanti, seperti itu. Dan mungkin teman-teman, sobat-sobat El Paso, sobat-sobat Tore Ngopi juga harus meniru yang baik-baik seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, selama tadi sudah beberapa UPT tempat ya yang Bapak jalani dalam berkarir, ada hal-hal berkesan apa sih Pak yang pernah Bapak rasakan selama berkarir? Iya, karena saya bekerja di Kementerian Hukum dan HAM dan banyak berkecimpung dengan lembaga pemasyarakatan dan imigrasi, tentu yang banyak tantangan itu di lembaga pemasyarakatan. Karena di lembaga pemasyarakatan itu adalah melaksanakan pembinaan kepada orang yang bermasalah dengan hukum.
dikatakan berhasil pembinaan tersebut apabila orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Itu baru bisa dikatakan berhasil. Tidak mengulangi, Pak. Tidak mengulangi lagi. Nah, oleh karenanya saya sangat concern sekali kepada teman-teman dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pembinaan secara benar dan mempergunakan hati, jangan setengah-setengah. Karena kalau misalnya melakukan pembinaan itu rela dan sebagainya, maka yang dilakukan pembinaan itu akan menekuni juga apa yang kita berikan. Baik. Harapannya nanti warga binaan tersebut dapat diterima oleh Masyarakat, keluarga, diterima oleh masyarakat, dan mempunyai bekal sehingga tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi di masyarakat. Baik. Jadi berkesan sekali sama petugas-petugas yang ada di lapas dan rutan ya Pak ya, pemasyarakatan seperti itu, karena memang tugas teman-teman yang ada di pemasyarakatan itu Masya Allah teman-teman El Paso luar biasa, baik itu tantangannya, semuanya itu apa ya Pak ya, penuh dinamika ya Pak ya, karena seperti lapas itu seperti lingkungan sendiri kayak sudah bisa bentuk kelurahan Pak, apa kecamatan betul. Gitu mungkin ya, jadi saking banyaknya masyarakat yang ada di dalam lapas seperti itu, sehingga para pimpinan teman-teman yang di lapas itu juga harus konsepnya itu kan berbeda dengan teman-teman yang di luar ya Pak, masyarakat di luar betul. Khusus gitu, nah luar biasa memang. Dan kemudian Pak kalau begitu kira-kira nih pesan dan kesan Bapak terhadap kami petugas pemasyarakatan, khususnya teman-teman yang ada di Lapas Bondowoso dan umumnya teman-teman yang berada di pemasyarakatan seluruh Indonesia, Pak. Cintailah pekerjaan yang dimiliki, itu aja. Ikhlas, Pak, seperti lagu yang tadi sudah kita gaungkan dan selalu kita gaungkan, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Iya, betul. Dan itu memang memang ada apanya ya Pak ya, memang nggak sekedar hanya dinyanyikan ya Pak, tapi harus dilaksanakan, diimplementasikan. Baik, selanjutnya Bapak, bahwa Lapas Bondowoso saat ini memang terus berbenah dan berbenah selalu, insya Allah kami mengharapkan selalu dukungan dari Bapak, dukungan dan arahannya selalu, khususnya Pak, dukungan dan pesan Bapak Kakanwil kepada Lapas Bondowoso untuk bisa meraih predikat PBK pada tahun ini, kira-kira apa yang harus kami kerjakan nih Pak? Lakukanlah perubahan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Apabila itu sudah dilakukan, maka predikat WBK, WBWM akan di tangan kita semua. Amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih Bapak, Masya Allah, kita tepuk tangan dulu buat narasumber kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak ilmunya, cukup sama-sama. Sekian. Mungkin Bapak ada kepentingan lain, kami doakan Bapak, semoga Bapak sehat selalu bersama keluarga, semoga karir Bapak lancar, panjang umur, sehat, bahagia bersama keluarga, anak dan cucu. Terakhir Pak, kita sama-sama Jack Kalopain, Toreh Ngopi Pak. Oh ya Pak, gimana? Nih, El Paso, Jack Kalopain, Toreh Ngopi, gitu ya Pak? Gitu ya. Ayo, El Paso, Jack Kalopain, Toreh Ngopi. Terima kasih Sobat El Paso, demikian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan dengan narasumber yang inspiratif, luar biasa lain waktu. Mudah-mudahan, oh iya Pak, sebelum lupa, ini kan masih dalam proses ini Pak. Kami berharapnya nanti ketika di launching ya, Pak Kalapas ya, kami berharap Bapak bisa meluncing ini Pak. Datang ke Bondowoso gitu maksudnya? Jika berkenan. Tapi mungkin setelah bulan puasa, biar kita bisa ngobrolnya sambil ngopi. Boleh. Ngopi, boleh, gitu ya Pak ya. Boleh. Terima kasih banyak. Yang penting undangannya. Siap Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Mas. Sampai jumpa. Makasih ya. Terima kasih.